tapi apa? Kuda sekarang ini. Ya. Kuda itu lebih mahal. Apakah sah berkorban dengan kuda? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak termasuk dari bahimatul an'am ini. Ya, bahimatul an'am hanya 3, dan yang dicontohkan oleh Nabi, diakui oleh Nabi pun juga 3 ini. Ya, tidak yang lain. Ya, jadi meskipun kata Syekh Utsaimin, meskipun berkorban dengan nilai yang lebih besar dari nilai ketiga hewan kurban ini, maka itu tidak sah atau tidak sah. Karena yang disyariatkan adalah 3 itu. Atau yang murah, lebih murah dari kambing, yaitu apa? Ayam. Ya, juga misalnya peternak ayam biar efisien, wah daripada saya beli kambing, nanti saya kurbankan saja ayam-ayam saya ini, ya, kos biayanya jadi kecil, kan gitu. Ya, maka ini juga tidak sah. Itik juga begitu, bagi peternak itik tidak sah. Jadi yang sahnya 3 ini. Dalilnya dari hadis Jabir bin Abdullah, qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badana an sab'in wal baqarah an sab'in. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Kami pernah berkorban bersama Rasulullah SAW, ya, pada tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu berkorban apa? Al-badanah an sab'in, yaitu unta untuk 7 orang, dan wal baqarah, sapi untuk 7 orang juga. Ya, 7 orang berserikat untuk membeli unta ataupun sapi, itu sah hukumnya. Adapun lafal lain dari Ibnu Abbas, riwayat lain maksud saya dari Ibnu Abbas berkata, kunna ma Rasulullah SAW fi safar fahadarul adha fashtarabna fil jazur an ashraf wal baqarah an sab'ah. Hadis dari Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa pernah kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar, terus datang tibalah waktu Idul Adha, Fahadrat al-Adha. Ya. Lantas dari kami itu ada yang berserikat, fashtarabna fil jazur, berserikat atau berkongsi untuk membeli unta, ya, untuk 7 orang, dan untuk 10 orang, ya, dan untuk sapi itu 7 orang. Jadi di sini ada riwayat yang menyebutkan setuju, ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas, ya, itu menyatakan berapa? 10. Ya, sama saja. Jadi minimal adalah 7, maksimal 10. Adapun untuk kambing, dalilnya yaitu hadis riwayat Atha bin Yasar. Riwayat Atha bin Yasar yang pernah bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, kaifa kanat dhahaya minkum atau fikum? Bagaimana praktek penyembelihan hewan kurban pada masa kalian itu? Ya, Atha bin Yasar bertanya, ini seorang sahabat. Pada masa Rasulullah SAW. Terus, maka Abu Ayyub al-Ansari berkata, kana rajul fi ahdi an-Nabi SAW yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Ya. Ya. Seseorang pada masa Nabi SAW itu menyembelih hewan kambing itu atas namanya dan atas nama keluarganya. Atas namanya dan atas nama keluarganya. Maka mereka memakan sebagiannya dan membagikan sebagiannya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih.
Nah itu jenis hewan kurban sudah. Ya. Lantas berikutnya syarat hewan kurban sekarang. Ya, syarat hewan kurban. Yang pertama syaratnya telah mencapai umur yang disyariatkan. Telah mencapai umur yang disyariatkan. Dalilnya hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya janganlah kalian menyembelih korban melainkan yang sudah musinnah. Apa itu musinnah? Nanti kita bahas. Kecuali apabila hal itu menyulitkan, maka kalian boleh menyembelih domba jaza'ah. Ya, menyembelih domba jaza'ah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jaza'ah itu adalah hewan yang berusia 6 bulan, minimal 6 bulan. Itu disebut dengan apa? Jaza'ah. Sedangkan musinnah adalah hewan yang sudah mencapai usia dewasa. Ya, hewan yang sudah mencapai usia dewasa. Hewan ternak maksud saya. Nah, untuk onta usia dewasanya minimal berapa? 5 tahun. Untuk sapi ya, mencapai usia dewasa minimal berapa tahun? 2 tahun. Untuk kambing minimal berapa tahun? 1 tahun. Sedangkan domba jaza'ah ini, nah itu minimalnya adalah 6 bulan. Ya, seperti itu. Kibas, kambing kibas, nah itu 6 bulan. Nah, masuk jaza'ah, masuk domba jaza'ah. Yang kedua, syarat kedua adalah bebas dari aib atau cacat. Bebas dari aib atau cacat. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ibnu Majah, Nasa'i dan Tirmidzi. Ya, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama al-awra al-bayin auruha, yaitu yang betul-betul buta, yang nyata-nyata buta. Ini yang pertama. Yang kedua al-maridah al-bayin maraduha, yang nyata-nyata sakit. Nyata-nyata apa? Sakit. Yang ketiga al-arja al-bayin dhal'uha, yang nyata-nyata pincang. Yang nyata-nyata pincang. Yang keempat wal kasirah allati la tumki, ya, yang kurus, yang tidak memiliki daging. Ya, sampai disebutkan tidak memiliki sub-sub tulang belakang. Ini menunjukkan apa? Saking kurusnya dan lemahnya. Ini tidak sah. Ya, 4 hal ini. Yang pertama adalah buta, baik keduanya maupun buta sebelah. Yang kedua adalah sakit-sakitan, yang betul-betul sakit ya. Ya. Yang ketiga adalah pincang, betul-betul pincang. Dan yang keempat yaitu yang betul-betul kurus, kerempeng, nggak ada dagingnya, sampai sum-sum tulang belakangnya itu juga nggak ada. Ya. Itu yang lemah, ya, sangat lemah. Ini nggak sah yang seperti ini. Terus kalau ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 macam cacat ini, maka apalagi hukumnya? Lebih tidak sah. Lebih tidak sah lagi, ya. Adapun cacat yang menyebabkan makruh, makruh artinya apa? Sah tetapi dibenci, ya. Dibenci. Yaitu apa? Yaitu cirinya telinga atau ekornya patah atau putus, ya. Nah ini terpotong atau putus. Nah ini termasuk makruh untuk dijadikan hewan kurban. Yang berikutnya giginya tanggal atau bahkan ompong. Nah, gimana tahu? Ya dibuka aja, ya. Atau suruh orang untuk membuka, ya, mulutnya itu. Nanti kelihatan nggak giginya ada nggak? Ya, kalau bisa jangan sampai ada yang tanggal. Nah, yang ketiga yaitu tanduknya pecah atau patah. Ya,
Apalagi tidak bertanduk, itu juga makruh. Sebaiknya bertanduk, itu afdalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di dalam Sahih Fiqh Sunnah, juga Ahkamul Idain wa Ashri Dzulhijjah. Yang ditulis oleh Dr. Abdul Qadir. Nah, sekarang hewan kurban yang terbaik itu apa? Hewan kurban yang terbaik, ya, secara berurutan adalah unta, ya kan? Terus sapi, ya, atau kerbau. Terus berikutnya domba atau kambing. Nah, ini urutannya. Ya. Setelah itu baru 1/7 unta atau 1/7 sapi. Jadi kalau yang kayak pembut pertama tadi, unta, sapi, kambing, ini adalah merupakan korban satu orang, ya, atau satu keluarga, ya, seperti itu. Ya. Baru kemudian kalau nggak mampu 1/7, ya, unta, atau artinya apa? Berserikat dengan orang lain sebanyak 7 orang untuk membeli unta, atau berserikat dengan orang lain sebanyak 7 orang untuk membeli sapi. Itu yang terakhir, urutan yang terakhir. Ya, jadi dengan demikian lebih baik mana antara berkorban 1 ekor kambing atas dirinya, atas nama dirinya dan keluarganya, dengan dibanding berkorban sapi tapi berserikat sebanyak 7 orang. Mana yang lebih baik? Kambing. 1 ekor kambing. Ya. Alasannya apa? Alasannya kurban yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah hewan kurban yang utuh. Gak pernah beliau itu menyembelih hewan kurban yang berserikat atau tidak utuh seperti itu. Ya, itu alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua, kegiatan menyembelih itu menjadi lebih banyak, sehingga syiarnya akan jadi lebih besar, lebih marah. Begitu. Nah, ini juga didasarkan oleh dalil hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, tentang keutamaan orang yang datang ke sholat Jumat di masjid. Itu kan digambarkan orang yang datang awal, kloter pertama itu dapat pahala unta. Yang kedua dapat pahala sapi. Yang ketiga dapat pahala kambing. Yang keempat dapat pahala ayam. Berikutnya yang kelima dapat pahala telur. Ya, telur. Nah, kalau sudah kloter kelima, ya sudah tidak dapat apa-apa. Ya, kalau raja udah nggak dapat, apalagi pahala khutbahnya, karena dia datang pas sholat Jumat ditegakkan. Nah, gitu. Masih banyak itu ya kan, orang-orang yang kantor, misalnya orang-orang kantoran, wah ini kalau masih ceramah, saya tak asik dulu, ya, browsing internet misalnya, ya kan. Nah, tiba-tiba sudah keluar, waduh, cepat-cepatan dia keluar kantornya, ya. Terus menuju sholat. Begitu imam sudah salam, malah duluan dia kembali lagi ke kantor. Nah, ini nasallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya ciri-ciri hewan kurban yang terbaik adalah gemuk, ya, fisiknya sempurna dan mahal harganya. Nah, jadi usahakan kalau kita punya lebih uang, ini idealnya ya, idealnya seperti itu. Gemuk, ya, kemudian fisiknya sempurna, tanduknya luker misalnya, ya. Nah, terus badannya besar, mungkin berapa kilo gitu ya. Yang paling besar berapa kilo itu? Ya, nah, itu. Ya. Terus juga harganya mahal. Biasanya kalau gemuk itu, kalau mahal itu biasanya gemuk. Ya, jarang kalau mahal ukuran peng, kurus itu jarang. Ya. Masih ada waktu, kita lanjutkan dengan waktu berkorban. Waktu berkorban itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir Tasyrik, yaitu tanggal 13 waktu asar. Ya.
Berdasarkan dari hadis Anas bin Malik, ya, hadis Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, berkata Nabi SAW, "Man dzabaha qabla shalah fa innama yadzabaha bi nafsi, wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu." Karena siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka berarti dia menyembelih untuk dirinya, bukan untuk Allah. Ya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, ya, maka berarti telah sempurna, ya, sembelihannya, ya, kurbannya. Dan berarti dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Dan ada pun dalil hari tasyrik itu adalah hari menyembelih kurban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya, kullu ayyamin tasyrik dzabah. Kullu ayyamin tasyrik dzabah. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Yang berikutnya sekarang ketentuan dalam menyembelih kurban. Ya, ini yang terakhir. Ketentuan pertama, tidak boleh memotong kuku dan mencukur rambut, ya, sejak tanggal berapa? 1 Zulhijjah. Ini bagi yang berkurban ini sejak tanggal 1 kemarin hendaknya tidak memotong kuku maupun rambut. Berdasarkan hadis sudah Muslim dari sahabat Sahabiyat Ummu Salamah yang tadi sudah saya baca. Dan ini juga sesuai dengan surat Al-Baqarah, ya, ayat 196. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur, ya, rambut kalian, ya, rambut kepala kalian, ya, sampai sembelihan kurban itu pada di tempat sampai tujuannya, yaitu di sembelih hewan hadyu, ya, itu di sembelih. Itu nggak boleh, ya, mencukur rambutnya. Ini bagi yang ihram namanya. Nah, itu disamakan seperti itu oleh para ulama. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nawairul Autab. Yang kedua, sebaiknya sahibul kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah, ini kalau bisa seperti itu. Ya, apabila tidak bisa menyembelih hewan kurbannya sendiri, boleh diwakilkan, tetapi hendaknya menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Ini berdasarkan surat Al-Hajj ayat 32. Kenapa? Karena di situ merupakan bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Berikutnya, hendaklah memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Memakai alat yang tajam. Ya, pisaunya itu tajam. Ya, sehingga begitu disembelih sekali aja udah langsung terputus. Ya. Yaitu bagian tenggorokan dan pangkal lehernya itu. Ya. Dalilnya adalah wal yuri dzabihatan. Ya, yaitu hendaknya dia betul-betul mempercepat proses penyembelihan itu. Jangan sampai lama. Wah, nyiksa itu, ya kan? Jadi harusnya pisaunya itu diasah dulu. Jadi begitu nah, itu langsung terputus. Ya, seperti itu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Nah, dengan sanad yang sahih dari sahabat Syaddad bin Aus. Bagian yang disembelih sudah dari tenggorokan dan pangkal leher, ya. Diriwayatkan oleh hadis Abbas oleh Imam Bukhari. Terus hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat, ke arah kiblat. Ya. Untuk sapi dan kambing itu hendaknya dibalikkan. Untuk sapi dan kambing. Lalu mengucapkan apa? Bismillah wallahu akbar. Begitu. Bismillah wallahu akbar baru disembelih. Atau diikuti dengan bacaan yaitu Bismillah wallahu akbar terus hadza minka walaka. Hadza minka walaka. Ini adalah darimu dan untukmu ya Allah. Begitu. Ya. Atau dalam riwayat yang lain disebut hadza minka walaka anni au an fulan. Ya, kalau menyembelih sendiri anni, kalau disembelih orang lain an fulan. Sebutkan namanya siapa. Saya ulang, hadza minka walaka
anni kalau kita menyembelih sendiri atau an fulan. Nah, ini bagi tukang jaga dia yang ngomong an fulan, sebutkan an Abdullah misalnya, an Muhammad misalnya, dan seterusnya. Ada juga tambahan lafaz yaitu Allahumma taqabbal minni au min fulan. Ya Allah, kabulkanlah sembelihan ini dariku, ya. Kalau kita nyembelih sendiri atau min fulan, sebutkan siapa, min siapa, Abdullah atau Muhammad. Hadisnya sahih. Ya, saya rasa cukup ya sampai di sini dulu pembahasan dari materi fikih Quran ini. Waktunya sudah habis, mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya bagi yang ingin bertanya. Bapak satu, ya Bapak yang bertanya satu, ya cukup. Nah, dua orang ini dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya baru saja mengenal bahwa orang yang berkorban itu tidak boleh mencukur rambutnya, tanggung ibunya dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau tahunnya? Sebenarnya sih dari tahun yang lalu juga tertanya juga tuh hadis-hadis itu, tapi saya belum percaya itu hadis palsu atau hadis ini bahwa hadis sahih. Dengan itu saya masih mencari-cari, sehingga tahun ini saya barangkali belum ini biasanya mau Jumatan begitu, kadang-kadang lupa, kadang-kadang memang sengaja gitu, atau mencukur rambut gitu. Nah, gimana? Kalau lebih baik tidak berkorban, tidak sedekah aja, atau berkorban tapi terkena itu? Iya, baik. Cukup, baik. Jadi Allah SWT itu akan memaafkan hambanya yang karena keliru atau lupa atau karena terpaksa. Inna Allah tazawaza an ummati an-nisyan wal khata' wa mastukrihu alaihi. Itu dalilnya. Ya. Oleh karena itu kalau kita sejak tanggal 1 sampai sekarang ternyata ada perbuatan memotong rambut atau memotong kuku kita, maka insya Allah dimaafkan. Asalkan sejak detik ini, sejak malam ini kita bertekad untuk tidak memotong kuku ataupun rambut kita, ya. Sampai apa? Sampai nanti hatta yudhhiya, itu kata hadis Nabi, ya. Hadis, sekali lagi saya tegaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, terdapat dalam Sahih Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih, sehingga wajib untuk kita imani dan kita taati. Dan oleh para ulama, ya, lafal ini lanya itu la nahiyah, artinya apa? Menunjukkan larangan. Padahal dalam kaidah fikih menyatakan al aslu fin nahyi lit tahlil. Hukum asal dari larangan itu adalah apa? Haram. Sebagaimana hukum asal dari perintah adalah apa? Wajib. Ya, itu yang penting. Kalau yang sudah berlalu itu nggak ada masalah, tetap sah. Ya, niat kita untuk berkorban itu. Jadi tetap kita jangan sampai mengurungkan niat kita berkorban. Kenapa? Karena tetap sah dinilai oleh Allah, itu tetap sah. Sepanjang apa? Setelah kita tahu, sejak kita meyakini sejak malam ini kita tidak akan memotong kuku atau mencukur rambut kita. Gitu ya. Baik. Silakan. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan Pak. Pertama, tadi kata bahwa kami kan satu orang yang kemudian saya tadi juga dikatakan bahwa
tadi dibilang itu ada tadi dibutuhkan oleh kurang 4 orang, jadi dibutuhkan Pak 2 tahun. Nah, Guru. urutan. Oh, urutan. Biasanya saya itu dulu Pak 2 tahun. Iya, iya. Terus kemudian saya mendengar pengajian seperti itu, artinya disarankan untuk atas nama kepala keluarga. Sehingga di sini nanti otomatis keluarga itu ngikut gitu. Kepalanya mungkin gitu ya. Itu sebenarnya atas nama siapa gitu? Apa kita betulkan? Terus kemudian yang seperti Ujul Sapi itu apakah bisa diperhatikan seperti itu? Iya. Bisa dilanjutkan pertanyaan kita. Dilanjutkan pertanyaan lainnya bisa. Oh iya. Silakan. Kemudian jadi dikatakan bahwa tujuan awal al-hajj bahwa karena memotong cukur rambut sampai dipotongnya haji. Ya. Banyak di haji itu banyak orang pada saat setelah melempar jamrat Aqobah dia memotong rambut. Ini agak alur awal. Apakah yang dimaksud itu beda ya Pak? Yang tadi cukur rambut setelah haji. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut saya itu haji mungkin sekarang di Indonesia haji tamattu Pak. Pertanyaannya, Iya. dia itu setelah umroh, bukan umroh, setelah umroh itu dia langsung memotong hewan gitu Pak. Memotong hewan atau itu mungkin hewan untuk apa? Kalau nama itu benda ya. Iya. Makanya dimaksud itu atau Ya. hewan itu sebenarnya potong di hari makan atau Ya. Good. Baik. Untuk pertanyaan pertama, saya rasa ini yang ditanyakan adalah masalah arisan kurban. Ya, arisan kurban yaitu bergiliran sebuah keluarga besar itu untuk berkurban. Tahun ini siapa, atas namanya, berikutnya siapa. Oleh para ulama hal ini dibolehkan. Nah ini pada dasarnya ini sifatnya hanya mengutang saja. Ya. Ya. Saya keluarga 4 orang. Ini ada 2. Saya beri kurban tahun ini untuk anak saya. Tahun depan anak saya 2. Oh, atas namanya? Ya, atas namanya. Oh. Yang itu bukan arisan Pak. Oke. Paham saya. Terima kasih. Baik, kalau itu bukan arisan namanya. Itu hanya untuk mengatasnamakannya siapa, gitu kan? Nah, dalam hal ini tetap yang dinilai berkurban itu hendaknya kepala keluarga. Perkara atas namanya siapa itu sebenarnya teknis berkaitan dengan panitia kurban. Ya, artinya apa? Hendaknya kepala keluarga lah yang bertanggung jawab untuk pengadaan hewan kurban. Ya, kepala keluarga lah. Karena yang demikian dicontohkan berdasarkan ya hadis ya atau bin Yasar itu tadi bahwa pada zaman Nabi itu orang-orang itu menyembelih karena yudhi ya bisya anhu wa an ahli baitihi. Ya, mereka itu biasa menyembelih hewan kambingnya, hewan kurban berupa kambing itu atas nama dirinya dan keluarganya. Ya, artinya Pak, tetap kepala keluarga yang hendaknya bertanggung jawab untuk pengadaan hewan kurbannya. Adapun teknisnya tahun ini mau diatasnamakan, misalnya bapaknya, kemudian tahun berikutnya ibunya, kemudian berikutnya anaknya yang pertama, kemudian tahun berikutnya anaknya yang kedua, itu tidak masalah. Ya, sepanjang yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga untuk membeli pengadaan hewan kurban tersebut. Syukur-syukur setiap anggota keluarga itu membeli hewan
uang koceknya sendiri. Nah, itu lebih bagus. Kebetulan misalnya anaknya sudah dewasa, iya kan? Nah itu tapi mungkin belum berkeluarga, itu nggak apa-apa. Dia mau beli sendiri hewan kurbannya, itu lebih bagus. Ya, tidak ada larangan. Jadi yang masuk kategori larangan tetap adalah anggota kepala keluarganya. Anggota keluarganya tidak terkena larangan dari memotong rambut, motong ataupun memotong kukunya. Begitu. Ya, jelas. Terus untuk sapi atas namanya siapa? Nah itu tentu saja kalau satu keluarga seperti yang saya singgung tadi, satu keluarga atas nama 7 anggota keluarganya itu berkurban sapi, 1 ekor sapi, maka ya atas namanya kepala yang dituakan, misalnya bapaknya, kemudian mungkin ada adiknya, adik dari bapak ini, kemudian ada anak-anak dari bapak ini, misalnya bapak tua, ya, kemudian adiknya juga atas nama itu, nah itu boleh, ya seperti itu. Atas namanya ya, yang paling dituakan dan dari situ, yang dia bertanggung jawab atau berkontribusi paling banyak terhadap pengadaan hewan kurban ini. Dia misalnya menyumbang paling banyak. Ya, apakah itu yang dimaksud? Jadi katakanlah tahun ini itu atas nama anak saya. Apakah anak saya itu kuku rambut atau kuku? Iya. Itu seperti 7 sapi itu atas nama saya itu bisa keluarga mengikut pahalanya, atau kalau atas nama anak saya yang lainnya nggak ikut gitu. Iya. Sebagaimana yang telah saya tegaskan tadi, bahwa tetap yang diberi larangan, yang dikenai larangan adalah kepala keluarganya atau orang yang mengeluarkan uangnya. Ya, jadi yang dikenai larangan itu adalah orang yang mengeluarkan biaya untuk pengadaan hewan kurbannya itu. Ya, dalam hal ini biasanya kepala keluarganya, ya kan? Nggak jarang kalau anak-anaknya yang dibermati untuk membeli hewan kurban, ya. Nah, jadi kepala keluarganya itu yang mendapat larangan. Sedangkan istrinya, anak-anaknya itu semua, meskipun diatasnamakan mereka, tetap tidak terkena larangan. Kenapa? Karena sekali lagi yang terkena larangan itu adalah orang yang mengeluarkan biaya pengadaan hewan kurban itu. Itu yang diterangkan para ulama seperti itu. Jadi meskipun saya mengeluarkan, saya membeli hewan kurban, ya kambing misalnya, seekor kambing yang besar, gitu ya. Nah, terus kepada panitia kurban saya bilang ini hewan kurban atas nama anak saya Abdullah, gitu. Ya, tetap yang harus menahan diri dari memotong rambut maupun kuku adalah saya. Meskipun di atas namakan siapa? Anak saya. Jelas ya? Iya. Baik, demikian pula dengan sapi, sama aja. Atas namanya adalah orang yang berkontribusi paling besar, atau mungkin hanya satu orang yang membeli, ya, mengeluarkan uangnya, yang lain itu hanya untuk sekedar dituliskan di situ namanya agar 7 orang, itu tidak ada masalah. Tetap orang yang paling besar. Kalau semua berkontribusi, maka semua itulah yang terkena larangan. Besar kecilnya sama saja. Kalau 7 orang, oke. Berikutnya tentang haji, ya. Haji itu Pak, itu disyariatkan bagi yang melaksanakan haji secara tamattu, yaitu melaksanakan umroh dulu, kemudian dia tamattu itu artinya bersenang-senang. Dia sudah bisa menanggalkan pakaian ihramnya sampai kemudian tiba nanti tanggal 9 Dzulhijjah, itu tanggal 8 dia harus sudah menuju ke Mina, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah dia berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah, ya begitu. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah, ya, dan Al-Hajj, surat Al-Baqarah 196, ya, wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah, itu yang dimaksud adalah haji di sini adalah hewan sembelihan dam, sebagai dam atau denda. Kita ketahui bahwa orang yang
haji secara tamattu' maka dikenakan denda atau dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Sayangnya, ini sayangnya, jamaah haji Indonesia itu hanya melakukan dengan membayar saja tanpa mengetahui proses penyembelihan hewan kurban. Padahal sesungguhnya ya yang disunahkan itu adalah kita betul-betul menyembelih di situ. Ya, itu saya saksikan pada waktu kami berangkat haji itu, mereka itu hanya koordinatornya itu mengumpulkan uang dari jamaahnya gitu, udah habis itu diserahkan ke mukimin di sana. Entah itu dibelikan hewan korban kemudian disembelih atau tidak, Allah Ta'ala apa? Ya karena nggak tahu, kontrolannya nggak jelas, begitu loh. Ya, entah jangan-jangan malah dimakan ya uangnya itu oleh mukimin di sana. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya kita langsung menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu. Kalau kita tidak bisa menyembelih sendiri, seperti itu. Jadi yang dimaksud sekali lagi al-yuzi adalah penyembelihan hewan dan makanya setelah itu tidak ada masalah, ya. Terus kita setelah umroh itu kemudian mau cukur rambut, ya, seperti itu tidak ada masalah, ya, karena yang dimaksud sekali lagi bukan hewan kurban yang dilaksanakan tanggal 10, ya, karena itu hanya sunnah hukumnya. Kalau jamaah haji apalagi itu tidak diprioritaskan untuk berkurban, walaupun disunahkan juga sebenarnya, ya. Kalau dia misalnya haji kiron, misalnya itu disunahkan aja, ya, untuk menyembelih hewan kurban. Sama dengan orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya. Ya, betul sekali. Ya itu tadi, dia dalam hal ini adalah hewannya itu hewan haju sebagai dam atau membayar denda. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan mencukur rambut itu, yang itu kaitannya dengan rangkaian manasik haji. Gitu loh. Ya. Jadi kalau saya tadi sampaikan wala tahliku ru'usakum, ya, hatta yablughal hadyu mahilla, ya, itu adalah kaitannya dengan orang yang membayar denda. Jadi bukan tahliku ru'usakum yang kaitannya dengan rangkaian ibadah haji, tidak ada hubungan, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah yang itu yang dimaksud dilarang, ya, tidak, karena tidak ada hubungan. Bisa dijelaskan, ya. Baik. Terus berikutnya untuk umrah memotong hewan. Bagaimana tadi? Di undang itu berarti kan sebelum hari haji kan kalau dia datang di Mekah kan umrah dulu, Pak. Oke. Ya betul. Kemudian setelah itu dia memotong hewan, katanya untuk jamnya itu dipotong. Jadi apakah jam ini disembelih sebelum hari akhir itu boleh apa enggak? Kalau untuk teknisnya, wallahualam saya tidak mendapati syariat yang mengaturnya. Apakah dipotongnya itu sebelum dia wukuf di Arafah misalnya kan? Karena dia melaksanakan umroh wajibnya itu tanggal misalnya tanggal 3 atau tanggal 4 atau bahkan mungkin kalau kloter pertama lebih awal lagi melaksanakan umroh wajib kan gitu. Nah, itu wallahualam saya tidak mengetahui tuntunan yang mengatur tentang waktu penyembelihan dam ini. Ya. Yang saya perhatikan sendiri yaitu ketika waktu kami ada di Mina. Jadi waktu itu adalah tanggal-tanggal 10, 11 sampai hari Mina itu. Tanggal 10, 11, 12 atau 13. Begitu. Allah Ta'ala. Ada yang lain? Oh.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukum kurban yang dananya berasal dari penjualan kupon seharga 10.000, 20.000 dan seterusnya, lalu dibelikan hewan kurban? Apakah cara seperti ini dibolehkan? Ini mungkin yang dimaksud adalah iuran hewan kurban. Ya. Iuran kurban di sekolahan ya. Ya. Iuran hewan kurban dengan cara seperti ini tidak ada syariatnya, sehingga oleh para ulama dinyatakan tidak sah. Ya. Tapi saya perhatikan sekarang sekolah ya, seperti misalnya sekolah anak saya itu mereka menawarkan saja siapa yang mau berkorban silakan berkorban di sekolah kami karena kami mengadakan kepanitiaan penyembelihan hewan kurban begitu. Jadi apa? Ditawarkannya bukan kepada anak, tapi kepada orang tua murid. Ya, seperti itu. Bahkan panitia sekolah itu menawarkan juga bagi yang kesulitan membeli hewan kurban, kami menyiapkan begitu. Ya, kalau sekian kilo, harganya sekian. Kalau kambing sekian kilo, harganya sekian. Beratnya lebih mahal, harganya lebih mahal juga. Ya, seperti itu. Itu yang bagus. Ya. Kenapa? Karena itu yang sesuai syariat seperti itu. Ya. Hanya sekali lagi yang harus diperhatikan, ya, itu masalah pendistribusian, ya, atau pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban, ya, itu pada dasarnya penyembelihan hewan kurban itu dilakukan pada daerah tempat tinggal shahibul kurban. Ya, dilakukan di daerah tempat tinggal shahibul kurban. Jadi tidak dibenarkan shahibul kurban itu mengirim hewan kurban ke luar daerahnya, atau dia mentransfer uang, ya, transfer uang ke rekening tertentu untuk kemudian dibelikan hewan kurban di tempat yang dituju, ya, lantas disembelih di sana, ya. Nah ini yang seperti ini tidak dibenarkan kecuali apabila di daerah shahibul kurban itu pembagian daging kurban sudah cukup, cukup. Nah itu baru boleh, ya, dilakukan penyembelihan hewan kurban di daerah lain, ya, atau pengiriman transfer uang ke rekening tempat yang dituju, yang itu di luar daerahnya, seperti itu. Ini ditegaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, juz kedua halaman 380. Jadi untuk